Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 2 yang berisi saya sendiri Sylvia Damayanti, ada rekan saya Nur Helmina, ada rekan saya juga Naila Sapitri, ada rekan saya Puput Rizky Anjani, dan ada rekan saya juga Rahayu Ningtyas. Kami dari Universitas Dian Nusantara yang untuk mengerjakan tugas perpajakan dengan dosen Bu Islamia Kamil, SE MAK. Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada Pak David atas waktu yang diberikan untuk kami wawancara pada tema hari ini yaitu SPT OP. Sebelumnya terima kasih untuk Pak David sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara oleh kami. Sebelumnya kami mau nanya dulu nih, background Pak David apa sih sebenarnya gitu? Oke, saya sebenarnya backgroundnya itu adalah lulusan akuntansi bidangnya, kemudian bekerja di perusahaan konsultan sebelumnya di tahun 2010 sampai 2018, menjelang pertengahan 2019 saya masih kantor konsultan. Kemudian saat ini saya sedang bekerja freelance, jadi saya belajar mandiri. Nah, dan kebetulan saat ini juga saya belajar di Sekolah Hukum Perdata untuk menunjang ilmu konsultannya. Oh ya Pak, kan pajak itu ada yang pasal 1770, 1770S sama 1770SS ya? Oke, ini saya terangkan. Itu sebenarnya bukan pasal, tapi itu adalah formulir di mana 1770 SS untuk di bawah 60 juta, 0 sampai 60 juta penghasilannya. Di atas 60 juta itu adalah formulir S, 1770S. Hanya S satu ya. Kemudian itu untuk pegawai pekerja, yang dimana pegawai tetap, pegawai tidak tetap menggunakan formulir tersebut. Lalu untuk formulir 1770 polos, yang kita biasa panggilnya polos ya, itu untuk pekerjaan bebas atau pengusaha gitu. Jadi di mana mereka itu bekerja tidak hanya satu tempat, tapi bisa di tempat lain. Dan formulir yang 1770S pun bisa menggunakan untuk di beberapa tempat perusahaan bekerjanya. Nah, Pak David ini termasuk yang ngisinya di mana nih? 70, Oke. 1770, 1770S atau 1770SS? Saya pribadi seharusnya di 1770 polos. Karena sebelumnya dari tahun 2010 sampai 2018 itu saya menggunakan 1770S dan SS. Lalu di tahun 2019 ke sini saya menggunakan 1770 polos. Tetapi di Cortex ini yang terbaru di tahun 2025 itu sudah tidak ada lagi muncul formulir 1770 SS, S atau polos. Dia hanya satu formulir dan itu nanti otomatis masuk ke kategorinya. Mungkin aku boleh izin bertanya ya. Tata caranya bagaimana ya Kak untuk pengisian SPT tersebut via Cortex seperti yang Kak David jelaskan tadi? Oke, sebenarnya tata caranya itu kita perlu mempunyai akun Cortex yang terutama di mana menggunakan NIK KTP. Karena pada saat tahun 2025 ini kita sudah melakukan pemandanan KTP. Jadi antara NPP dengan KTP itu sudah sinkron NIK-nya. Lalu setelah mempunyai akun Cortex di mana kita sudah memasukkan NIK KTP dan password, nanti dia akan muncul ke akun ini. Sebentar ya, saya share screen ya sebentar. Nah, ini tampilan awal pada saat kita mau ke Cortex, kemudian kita klik, lalu kita masukkan KTP-nya di sini, contoh saya masukkan, lalu masukkan lagi kode kapsanya, keamanannya, kemudian kita klik login. Sebentar ya, saya dalam Cortex. Oke, ini tampilan Cortex-nya. Saya tidak simpan ya, jangan pernah, karena ini resikonya. Oke. Ini tampilan awalnya seperti ini. Nanti lalu untuk masuk ke SPT tahunan, kita pertama-tama perlu menyiapkan dokumen di mana kita biasanya ada bukti potong. Kita ke Bupot ke sini. Lalu bukti potong saya. Oke, setelah tampil di sini, karena kita adalah pegawai, saya adalah pegawai,
maka saya memilihnya adalah di sini bukti potong. Jenis bukti potong saya pilih. Kemudian bukti potong BPA 1, pemotongan A1 masa pajak terakhir. Di sini saya ganti masanya Desember 2025. Desember tahunnya 2025. Oke, seperti ini. Kemudian saya cari. Nah, ini muncul. Ada beberapa perusahaan. Kebetulan saya kerja di beberapa perusahaan. Ini masih ada sebelumnya, masih banyak. Ya. Setelah ini udah ada, nanti kalian bisa klik download di sini filenya. Sudah selesai semuanya, kita lanjut untuk pengisian SPT. Di mana pengisian SPT itu kita langkahnya adalah ke menu SPT, surat pemberitahuan atau SPT. Di sini kita klik, lalu kita klik SPT di sini. Oke, di sini di menu ini ada terutama ada identitas diri kita, ya kan? Lalu di sini ada konsep SPT. Menunya ada menu menunggu pembayaran, itu apabila kita udah isi SPT dan kurang bayar gitu, nanti muncul di sini, terus dilaporkan, yang maksudnya sudah dilaporkan, lalu SPT yang ditolak, maksudnya yang tidak sesuai dengan datanya atau dibatalkan. Oke, pertama kita karena mau mengisi SPT, kita lanjut ke buat konsep, di mana menu konsep SPT ini kita pilih buat konsep SPT. Lalu di sini kita pilih PPh orang pribadi karena kita mau SPT tahunan. Kita klik lanjut. Lalu di sini ada menu di mana itu langkahnya adalah jenis surat pemberitahuan pajak, masa SPT pajak PPh wajib pajak orang pribadi, jenis periode SPT-nya. Oke, ini ada dua nih. SPT sebagian tahun pajak, maksudnya dari Januari sampai bulan Juni atau Juli sampai Desember. Saya kebetulan pilihnya adalah SPT tahunan. Periodenya dari mulai Januari sampai Desember 2025. Oke, saya lanjut. Ini disclaimer ya, sebelumnya saya udah pernah lapor pajak, jadi saya disclaimer aja nggak apa-apa untuk jelasin. Di sini jenisnya seharusnya normal, karena saya itu kebetulan karena udah pernah lapor, saya kasih ini anggap normal lah ya. Kita lanjut. Setelah udah buat di sini sesuai, kita masuk ke buat SPT. Tunggu proses, nanti setelah prosesnya ada muncul. Oke. Di sini dia ada tampilannya seperti ini, ada pensil, ada hapus. Ini jenis SPT-nya, tampilan dashboard-nya, tahun pajaknya. Kebetulan harusnya ini normal ya, karena saya udah pernah lapor, jadi ini pembetulan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Lihat, kita klik edit. Oke, sekarang pada saat awal tampilan ini seperti ini. Header-nya itu ada di tahun pajak 2025. Periode pembukuannya adalah bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kebetulan kan saya pencatatan metodenya. Nah, ini seharusnya normal ya. Yang ini normal. Kegiatan usahanya diklik. Saya ada 2, pekerjaan dan pekerjaan bebas harusnya. Ini kita posting, seharusnya kita klik posting dulu. Oke, saya contohkan, saya klik posting sampai nanti muncul kode keterangan submit. Oke, di sini sudah klik tombol posting, sudah muncul. Di sini statusnya complete ya. Diposting pada tanggal 24 April 2026, jamnya pukul 19.57. Oke. Kemudian kita lanjut, di sini kita scroll ke bawah. Di sini kalau status untuk yang suami istri ini nanti bisa pilih sini ya, yang statusnya pisah harta atau laporan harta sendiri. Oke, ini nanti di close aja nih ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, di mana kita menjawab dulu pertanyaan B, itu dari 1A sampai 1D. Ya kan, di sini kita lanjut, kita anggap ya, kita lanjut semua ya ini ya. Kita close aja langsung ya. Harta semua di sini kita jawab semuanya. Setelah semua ini sudah diisikan, ya kan, sudah diisikan semuanya, nanti kita akan bikin status seperti kolom bayar seperti ini. Kita centang di sini checklist, baru klik bayar gitu. Nanti setelah ini kolom bayar,
pada saat sebelum pengisian sampai bawah ini kita harus wajib ke sini lampiran. Biasanya ada lampiran di sini, tuh, ya. Jadi di sini nanti ada lampirannya, nanti ada beberapa harta akhir tahun, utang akhir tahun, data anggota tanggung, penghasilan neto dalam negeri pekerjaan. Ini kecil, apa? Ini PPh-nya, itu. Oke, setelah ini di sini selesai, balik lagi ke induk, baru nanti ke bagian bawah sini, pengisian di formulir. Ini jangan lupa dipilih ya, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, gitu. Karena kita tidak ada kuasa khusus, lalu statusnya kurang bayar kemarin, kemudian kita pilih bayar dan laporkan. Tuh. Ini untuk SPT yang akan dilaporkan gitu. Kebetulan saya sudah lapor, jadi ini tidak perlu lagi. Ini saya sebentar ya. Oke, kalau yang saya sudah laporkan seperti ini. Nah, untuk tahun sekarang ini Kortek tidak muncul formulir sini, jenis formulir apa gitu, tidak muncul lagi. Dia tidak muncul lagi. Ya, ini muncul sini di tanda terima. Yang lain tahun-tahun sebelumnya tidak ada di sini karena belum menggunakan Kortek gitu ya. Baik, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak David, ada kendala gak sih saat mengisi SPTOP itu? Oke, kebetulan awalnya saya juga kan kemarin itu ikut sosialisasi kantor pajak, jadi ya syukur alhamdulillah tidak ada kendala gitu. Nah, untuk poin-poin yang penting utama adalah perhatikan pertanyaan-pertanyaan di induk tadi di awal, dan data-data yang kiranya kurang kalian bisa isi lagi dengan baik. Terutama bagian aset ya, sama utang piutang ya di situ ya, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Kan Kak David tadi nunjukin kurang bayar ya. Gimana sih cara kita bayar pada saat ada keterangan kurang bayar tersebut? Karena kan kalau nihil nggak bayar kan Pak, atau nihil tetap bayar gitu. Gini, kalau metodenya gitu sama tadi, mau kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Nanti ketika kalian udah checklist pernyataan tersebut, nanti kalian bisa klik bayar dan laporkan. Kalau apabila kurang bayar, maka akan muncul billing pajaknya secara otomatis. Jadi nanti billing pajaknya muncul seperti ini, nanti munculnya billingnya. Kebetulan ini saya pakai billingnya ini seperti ini. Jadi nanti otomatis muncul, dia ada kode KAP-nya sama KJS-nya. Kode akun pajaknya dia 411125, di mana PPh penghasilan atas orang pribadi. Kode jenis toren 200, yaitu SPT tahunan. Masa pajaknya di sini dari bulan 1 sampai bulan 12 tahunnya 2025. Nanti di sini baru nilai nominalnya gitu. Nanti pada saat pembayaran kalian tinggal masukkan nilai kode billing nomor billing ini. Ini yang dimasukkan. Biasanya bayarnya gimana sih Pak? Maksudnya ada bank tertentu kah atau bagaimana? Kita sekarang bisa buka melalui M-Banking atau BCA atau Mandiri atau BRI. Pokoknya perbankan yang pakai mobile system bisa, via ATM juga bisa, terus menggunakan e-wallet juga bisa, sama menggunakan online shop juga bisa, di mana yang ada menu pembayaran pajak. Biasanya itu menunya MPN ya. Perbedaan Kortex dibandingkan dengan sistem lain, misalnya dengan sistem DJP online, menurut Pak David lebih efisien yang mana ya Pak? Kalau sebenarnya efisiennya itu adalah Kortex, karena Kortex ini satu aplikasi untuk semua sistem perpajakan. Kalau DJP online dulu itu pelaporan beda, pembayaran juga beda, bikin billingnya gitu.
Tapi lebih efisien sih Cortex. Cuman karena masa transisi ya, sekarang transisi yang sebelumnya dari DJP online, dari sebelumnya manual, terus ke sistem online, online DJP online, itu transisi juga makan waktu. Kemudian dari DJP online transisi lagi ke Cortex, itu juga makan waktu. Apalagi kemarin itu ada kendala versi backbox, sekarang itu diperbaiki gitu. Kalau untuk efisiensi sih sangat efisiensi di Cortex, lebih efisien. Aku mau nanya nih Pak, Ya, tadi silakan. kan Pak Davi itu statusnya kurang bayar ya? Kalau misalnya ada orang yang statusnya lebih bayar itu kira-kira karena apa? Terus penyelesaian mekanismenya itu gimana Pak? Oke, statusnya lebih bayar itu biasanya karena satu, pemotongannya ternyata di awal lebih besar, yang pada perhitungan terakhir itu jadi lebihan bayar. Jadi misalnya gaji kamu 1 tahun ini misalnya 6 juta misalnya, contoh misalnya sebulan itu kamu kena pajaknya misalnya 1 tahun itu kamu kena pajak secara hitung akuntan itu adalah misalnya 12 juta misalnya ya. Kemudian pas kamu lapor ternyata hitung-hitung kamu hanya kena sekitar 11.200.000 misalnya. Lalu ada kelebihan bayar pajak 800.000. Nah itu nanti penyelesaiannya ada dikembalikan di restitusi. Nah pada saat pengembalian ini biasanya dia dari kantor pajak mengeluarkan surat perintah di mana surat pengembalian kelebihan bayar pajak. Berarti nanti kita menyerahkan nomor rekening gitu Pak? Betul, nomor rekening. Makanya nomor rekening yang dilaporkan itu harus sama. Gitu. Dengan adanya Cortex ini kira-kira bisa bikin orang lebih patuh buat bayar pajak nggak sih Pak? Sebenarnya ada tidak ada Cortex itu orang harusnya tetap patuh. Tetapi dengan Cortex ini mempermudah, ya harusnya bisa lebih patuh. Karena sebelumnya aja banyak yang patuh. Gitu. Oh ya Pak, sebenarnya saya mau bahas kasus sih Pak. Misalkan nih ada salah satu kasus, jadi ada seorang mahasiswa, dia ini konten kreator Pak. Jadi kan kadang ada ya Pak, dia nggak maksudnya belum bekerja tetap, tapi dia konten kreator atau afiliasi lah di Instagram, yang disambungin sama Shopee kan banyak tuh Pak sekarang. Ya, betul. Dia punya NPWP kan, yang harusnya wajib dilaporkan SPT-nya lah, maksudnya SPT OP-nya wajib gitu untuk dia laporkan. Tapi dia nggak ngelaporin itu. Jadi karena mungkin dia merasa bahwa dia ini nggak ada kok pekerjaan tetap, jadi nggak ada kewajiban untuk melaporkan SPT. Padahal kan mungkin sebenarnya harus ya Pak, walaupun nggak ada pekerjaan tetap. Menurut Bapak kasus itu gimana tuh Pak? Adakah pelanggaran atau tindakan yang bakal dikenain sama pajak gitu untuk kasus-kasus tersebut gitu, bila ketahuan dia seharusnya lapor atau seharusnya dia bayar ke kurang bayar atau gimana Pak? Oke, seharusnya gini, setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan itu wajib melakukan pembayaran pajak, itu wajib kena pajak, ya kan? Jadi kenapa wajib pajak? Karena sudah memiliki penghasilan dan melebihi dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu wajib. Apabila itu pekerjaannya sebagai pekerjaan bebas, ya kan? Karena kan konten kreator ya, statusnya pekerjaan bebas, tapi dia affiliate dengan perusahaan-perusahaan kayak online shop ya. Nah, itu wajib melaporkan, karena biasanya online shop itu memotong PPh dan memberikan bukti potongnya kepada si pihak yang memberikan jasa kepada online shop, seperti itu. Untuk kendalanya itu, untuk pelanggarannya itu biasanya itu hanya sistem perdata aja. Itu biasanya kantor pajak mengirimi surat atau email. Sekarang itu email ya, kalau kan satu sekarang email otomatis. Dan nanti untuk pelanggaran tersebut biasanya dikasihkan surat tagihan pajak, artinya dia itu ada pajak tertagih, yaitu atas denda telat lapor. Kalau untuk orang pribadi itu sekitar 100.000 per tahun, itu hanya 1 kali saja.
tagihannya. Kecuali dia ada nilai, misalnya ada nilai kurang bayarnya berapa, nanti dikenakan lagi tarifnya. Tarif denda dan tarif sanksi denda. Seperti itu. Iya, karena sepengalaman saya juga memang ada beberapa teman saya yang afiliat ya Pak. Dia walaupun udah bekerja tetap, tapi ternyata pas mau lapor, afiliatnya itu ketahuan gitu di Cortex. Jadi Cortex ini sekarang benar tersistem gitu. Ketahuan, bahkan kalau kita menerima cashback pun sekarang ketahuan kan Pak. Dia ada, kita nerima BPU ya Pak kalau nggak salah. Betul. Itu bakalan kena kurang bayar kalau kita dapat cashback. Makanya kalau dapat cashback, kalau bisa jangan dapat cashback karena kita akan dikenakan kurang bayar nanti pas SPT-nya. Jadi ketika pihak online shop membuat bukti potong di Cortex, itu secara otomatis masuk ke akunnya si penerima bukti potong tersebut. Jadi kalau misalnya nggak dilaporkan, dia tetap terdeteksi. Atau misalnya kita udah dikasih bukti potong nih secara online shop nih, secara Cortex itu sistem udah terdaftar. Tiba-tiba kita hapus manual, itu di data server aslinya itu masih ada, masih muncul bahwa itu ada bukti potong tetapi tidak dilaporkan. Nanti bakal jadi disebutnya itu adalah kenanya itu sanksi ya, sanksi karena tidak melaporkan atau tidak mengungkapkan yang seharusnya. Gitu. Jadi ada fraud, ada kayak semacam fraud di perpajakannya. Jadi dia tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oke, mungkin itu aja kali ya yang mau kita tanyain ke Pak David. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk kami wawancara gitu. Semoga wawancara ini bisa mengedukasi orang-orang di luar sana untuk lapor SPT gitu, walaupun dia baru umur berapa gitu kan Pak, kadang-kadang tapi enggak baru muda nggak usah lapor gitu kan Pak, ada kan kayak gitu kan Pak? Ya sekarang kan untuk lapor pajak itu kan terutama si wajib pajak memiliki penghasilan tetapi sudah memiliki identitas kartu penduduk atau NPWP seperti itu. Jadi di usia 17 tahun apabila sudah memiliki penghasilan, ya bisa melaporkan pajaknya. Jangan samakan dengan yang kayak maksudnya anak-anak kecil juga ada yang berpenghasilan, tapi mereka biasanya melaporkannya adalah dari orang tua yang melaporkannya, melalui orang tuanya, seperti itu.